Kalau kita ngomongin HP mid-range, salah satu yang lagi banyak diomongin adalah Redmi Note 9 yang katanya adalah HP juara. Sebelumnya kita juga udah bikin video unboxing, sekarang giliran gua bahas kameranya. Redmi Note 9 juga punya sensor besar 1/2 dengan aperture 1.8 beresolusi 48 megapiksel, lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, dan dua lensa gimmick masing-masing 2 megapiksel. Kita juga udah tes beberapa fitur pentingnya, jadi kita langsung masuk aja ke aplikasi kameranya. Oke, pembahasan ini akan gue bagi menjadi dua bagian, yaitu mode auto dan mode pro. Pada mode auto ada foto, AI, HDR, portrait, dan night mode. Kenapa night mode itu masuk auto? Karena menurut gua, night mode itu semacam shortcut untuk menggunakan longer exposure beserta algoritmanya untuk memotret pada kondisi minim cahaya. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan mode pro. Pada pojok kanan atas, ini ada icon setting. Di dalamnya terdapat beberapa pilihan. Ada kamera frame. Di sini kita bisa milih mau menggunakan 3:4 atau 16:9. Tentu aja crop. Ada juga grid. Nah, ini yang sering gue pakai karena sangat kebantu gue untuk menentukan komposisi. Nah, menurut gue hal yang menarik dari mode auto ini adalah HDR, dimana gue ngerasa mode HDR di Redmi Note 9 ini kurang agresif. Gue kasih contoh sedikit. Kalau di smartphone flagshipnya Xiaomi, HDR ini cukup agresif. Jadi kalau kita menemukan ada kondisi yang backlight, dia langsung nyala HDR-nya dan bisa mendapatkan detail pada kondisi yang backlight. Sementara pada Redmi Note 9 ini kurang agresif. Jadi kondisi backlight akan tetap backlight kecuali kita mendapatkan scene yang cukup balance. Baru HDR-nya itu aktif. Oke, sekarang kita langsung aja lihat hasil foto-foto yang kita ambil menggunakan mode auto. Foto-foto outdoor, kelihatan di sini warna-warnanya cukup punchy, lumayan akurat, detail juga sangat baik, dynamic range juga lumayan luas. Padahal pada scene ini cahaya matahari itu cukup terik. Di sini highlight dan shadow menurut gua sangat balance. Nah, masuk pada kondisi scene yang agak kontras, cahaya backlight itu lebih kuat. Baru di sini mulai kelihatan kalau highlightnya itu over. Highlight clipping dan untuk detail pada area shadow masih terjaga dengan baik. Ini bisa gue bilang cukup wajar. Mungkin kalau menggunakan flagship seperti Poco F2 Pro atau Mi 10 hasilnya akan berbeda lagi. Selanjutnya untuk normal dan ultrawide. Gue melihat ada sedikit perubahan tone warna. Pada ultrawide terlihat agak purple. Di sini bisa dilihat dari area langit. Untuk detail pada kamera ultrawide bisa gue bilang juga pas-pasan, apalagi kalau ketemu tekstur dedaunan seperti ini. Ini juga tergantung bagaimana objeknya. Kalau lensa ultrawide ini kita gunakan untuk foto arsitektur seperti gedung-gedung, detailnya pasti sangat oke. Kamera ultrawide ini juga punya koreksi untuk distorsi, jadinya hasilnya nggak melengkung. Oke, kalau boleh gue simpulin, menurut gue overall hasil outdoor dari kamera ini udah memenuhi ekspektasi untuk sebuah HP 2 jutaan. Selanjutnya adalah foto-foto indoor. Nah, ini adalah bagian yang menurut gue cukup sulit untuk kamera-kamera mid-range. Apalagi untuk kondisi cahaya yang nggak memadai. Hasilnya langsung soft, agak bias, kelihatan kalau noise reduction-nya mulai agresif. Tapi kalau scene indoor yang dibantu dengan cahaya yang memadai seperti di dalam studio, nah detail mulai kelihatan nih lebih baik. Kalian bisa lihat pada foto-foto berikut ini. Kualitas indoor dan outdoor tersebut juga berlaku untuk hasil foto portrait mode. Ini juga contoh-contoh foto portrait mode-nya. Next adalah 48MP mode. Untuk hasil foto yang beresolusi besar, apalagi yang diharapkan kecuali detailnya bagus. Kalau kita zoom sampai jauh, ini detail masih terasa sangat baik. Realistis aja, menurut gua, kita pasti jarang banget untuk cetak foto untuk poster atau ukuran-ukuran besar gitu. Menurut gua, foto menggunakan 48MP mode ini akan berguna jika kalian gunakan untuk cropping. Misalnya, untuk mendapatkan komposisi dan lain-lain. Contohnya nih, kayak gini. Oke, lanjut ke night mode.
Menurut gua, asal jangan gelap-gelap banget, hasil night mode dari Redmi Note 9 ini cukup oke. Gue bilang begini karena hasil night mode dari HP ini shutter speednya nggak jauh-jauh dari 0,3 detik. Sebenarnya ini bisa dibilang untuk meminimalisir blur karena absennya OIS pada HP ini. Oh ya, ultra wide-nya juga nggak dapat night mode ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mode Pro. Ada yang menarik nih di sini. Karena untuk pertama kalinya mid range-nya dari Xiaomi itu mendapatkan opsi untuk mengambil foto dalam format RAW. Hal ini menjadi menarik karena pengambilan foto dengan format RAW itu sendiri adalah standar bagi fotografer untuk mengambil foto menggunakan kamera profesional. Opsi ini juga menyenangkan untuk kalian yang hobi editing. Pertanyaannya, apa sih kelebihan RAW dari standar JPEG? RAW bisa dibilang adalah gambar yang belum diproses, belum terkompres, mentah apa adanya seperti foto negatif. Dan JPEG adalah gambar yang udah diproses, terkompres, sehingga kualitasnya diturunkan untuk mendapatkan ukuran file yang lebih kecil. Kalau kita bicara data, JPEG itu mampu nyimpen 16 juta warna atau kita bisa sebut dengan 8 bit. Sementara RAW merujuk kepada API Android yang dirilis Google itu sekitar 10 bit dan 12 bit. Artinya bisa menyimpan lebih dari 30 juta warna. Nah, sekarang gue mau contohin RAW juga bisa recovery highlight dan shadow. Nah, ini contohnya adalah foto underexpose. Nah, di sini ini ada hasil JPG dan ini hasil RAW. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini. Kalau kita naikin exposure-nya, hasil JPG itu pasti warnanya juga jadi kurang, detailnya juga nggak kelihatan. Sementara kalau hasil dari RAW, kalau kita naikin kayak gini, warnanya dia tetap masih terjaga. Kalau kita highlightnya juga jadi nggak over, kita bisa turunin lagi, ini detailnya masih oke. Sementara kalau di kondisi overexpose, nah ini adalah hasil dari RAW dan ini adalah hasil JPG. Di sini kita bisa lihat kalau hasil JPG, kalau kita mau recovery highlightnya, itu dia nggak recover. Di sini masih tetap over. Sementara kalau di hasil RAW, ini dia bisa recover untuk posisi highlight. Itu kira-kira contohnya. Oke, sekarang kita kembali ke halaman utama dari mode Pro. Di sini ada pilihan manual fokus, shutter speed, ISO, exposure value, dan pilihan lensa. Pada lensa utama, shutter speed bisa sampai 30 detik dan ISO bisa sampai 3200. Sementara pada lensa ultrawide itu bisa sampai 15 detik dan ISO 3200. Ada dua hal yang gue sukai dari mode Pro pada HP ini. Yang pertama adalah focus picking. Pada fitur ini terdapat indikator untuk membantu kalian mengetahui objek yang ingin kalian foto itu sudah fokus atau belum. Yang kedua adalah exposure verification. Pada fitur ini kalian juga dibantu oleh indikator untuk mengetahui area mana yang overexposure ditandai dengan warna merah dan underexposure ditandai dengan warna biru. Ini ngebantu kalian untuk ngedapetin hasil foto yang balance, nggak over dan nggak under. Hal yang paling menyenangkan dari mode Pro apalagi kalau bukan long exposure dan light painting. Berikut ini adalah hasil-hasil fotonya. Pada foto pertama ini adalah hasil foto stacking. Settingnya ISO 100 dengan speed 1 detik. Kita tag ini dalam format RAW sampai 18 kali dan digabungin alias di stacking untuk mendapatkan efek trail menggunakan Adobe Photoshop. Foto berikutnya adalah contoh-contoh foto light painting. Bukan handphone Xiaomi namanya kalau nggak bisa dipasangin Gcam. Jadi meskipun ini pakai chipset MediaTek, itu bukan halangan bagi operator buat masang Gcam di handphone ini. Hype Gcam untuk MediaTek ini sudah mulai sejak Redmi Note 8 Pro. Gue sendiri pun akhirnya nyobain Gcam mode yang dibuat oleh Wirozen. Karena banyak problemnya, akhirnya gue menggunakan Gcam mode yang dibuat oleh Sanity yang udah dimodifikasi lagi supaya support ke handphone ini. Sampai saat ini, mode yang bisa fungsi masih terbatas, HDR Auto, Portrait Mode, HDR Enhance, dan selebihnya nggak bisa. Previewnya pun masih nge-lag, warna dan white balance pun sedikit bermasalah.
Hasil kamera utama juga cuma beresolusi 8 megapiksel. Mau gimana lagi, sejujurnya untuk HP yang menggunakan chipset selain Snapdragon, progres ini udah lumayan banget, mampu meningkatkan detail pada daylight dan low light. Beruntungnya, hasil dari RAW pada Gcam ini sangat bagus. Resolusinya full sampai 12 megapiksel, dan problem white balance kita bisa selesaikan dengan editing sendiri. Berikut ini adalah hasil foto yang kita ambil menggunakan Gcam mode pada Redmi Note 9. Oke, overall kesimpulan dari gua, kamera Redmi Note 9 ini sesuai dengan harganya. Hasil outdoornya bagus, indoornya meskipun agak soft ya lumayan lah. Dan 48 MP-nya itu bisa kita gunakan buat cropping, buat nentuin lagi komposisi. Dan yang terakhir, ini handphone meskipun MediaTek bisa diinstal Gcam. Ini adalah contoh perekaman kamera ultra wide dari Redmi Note 9. Nih Romi, Ya, lagi nyari apa Rom? lagi nyari ini nih rice cooker. Rice cooker, bohong lu. Iya. Nyari TV lu ya. Jadi ceritanya Romi ini baru beli game. Game apaan Rom kemarin Rom? Last of Us 2. Jadi karena gamenya itu grafiknya bagus banget, Romi tuh langsung kepikiran buat ganti TV. Itu cuma gara-gara game lu ganti TV. Nih Rom. Ya, nyari yang bisa sekalian menanak nasi gitu.